Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem persarapan. Untuk mengefektifkan waktu karena waktunya terbatas, kita langsung aja ke materi tentang sistem persarapan yang pertama yang akan menjelaskan yaitu tentang anatomi oleh Agri. Kepada Agri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada anatomi sistem persarapan. Sistem persarapan adalah pusat kontrol tubuh, pengatur dan jaringan komunikasi. Dia mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dan semua aktivitas mental meliputi pemikiran, pembelajaran dan memori. Jadi di sini yang dimaksud dari sistem saraf adalah sistem yang berperan sebagai pengatur atau pengordinasi seluruh aktivitas di dalam tubuh kita. Sistem inilah yang memungkinkan kita dapat bergerak, terus dapat melakukan aktivitas, dapat berbicara, dapat menelan, bernapas, ataupun dapat memberikan respon terhadap tindakan-tindakan lain. Nah, sistem ini terdiri atas otak, ada juga sumsum tulang belakang, dan juga ada organ sensorik lainnya seperti mata, telinga, dan organ-organ lainnya. Next, Basit. Next. Slide-nya. Nah, fungsi dari sistem saraf otonom ini ada dibagi tiga menjadi tiga ya. Dari fungsi sensorik itu adalah fungsi sensorik itu adalah yang mengumpulkan informasi dari luar tubuh ke dalam tubuh. Jadi si informasi atau si rangsangan dari luar tubuh itu disampaikan ke dalam tubuh melalui disampaikan ke dalam tubuh, lalu dimasukkan ke otak itu melalui fungsi integritas. Nah, di sini apa kerjanya fungsi integritas, yaitu memproses respon yang tadi dari luar atau dalam tubuh ini akan diproses di otak oleh sistem integritas ini, dan kemudian akan disebarkanlah ke organ-organ seperti mata, hidung, kulit kita oleh fungsi motorik itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya ada slide selanjutnya. Oke, ada neuron yang akan dipaparkan oleh Ajis. Pada Ajis, saya persilahkan. Pada sistem saraf ini ada yang paling penting, yaitu namanya neuron. Neuron adalah suatu sel-sel saraf atau unit struktural fungsional dari sistem saraf. Mereka adalah sel halus yang khusus untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls atau rangsangan itu dari luar. Neuron ini memiliki tiga bagian. Yang pertama ada badan sel, yang kedua ada dendrit, dan ketiga ada akson. Jadi untuk neuron ini pada intinya merupakan suatu sel-sel dalam sistem saraf. Nah, neuron ini di dalam sistem saraf sangat bervariasi, jadi tidak sama antara neuron satu dengan neuron yang lainnya. Ini itu bervariasi mulai dari bentuk, ukuran, dan ciri-cirinya juga bervariasi dan berbeda. Sifatnya ini ada iritabilitas dan konduktivitas. Kalau iritabilitas ini menyalurkan rangsangan, sedangkan konduktivitas ini mentransformasikan rangsangan. Untuk badan sel, ini merupakan suatu bagian dari neuron ini yang dimana fungsinya itu untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua ada dendrit. Dendrit ini fungsinya menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang terakhir ada akson. Akson itu merupakan suatu saraf yang panjang, di mana ini juga tempat untuk menjulurkan dari impuls tadi ke bagian saraf. Demikian. Oke, next. Ini ada saraf pusat. Saraf pusat akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan.
Baik, yang selanjutnya adalah saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP meliputi otak atau bahasa Latin encephalon. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, mulai dari gerakan, sekresi, atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Dan sumsum tulang belakang atau bahasa Latin medulla spinalis. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa melewati otak. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Mungkin segitu saja. Oke, yang selanjutnya ada otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Adine. Silahkan. Selanjutnya ada otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang menjadi sistem saraf pusat dari tubuh. Otak adalah pusat komando bagi tubuh, sedangkan sumsum tulang belakang yaitu jalur pesan yang dikirim oleh otak ke tubuh. Otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi esensial yaitu 1. Badan sel yang membentuk bagian materi kelabu yang disebut juga substansi grisea. Substansi grisea adalah bagian otak terluar yang mengandung banyak badan sel. Substansi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya persepsi integrasi dan peningkatan perilaku serta intelektual. Selanjutnya ada serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau yang disebut juga substansi alba. Substansi alba adalah bagian terdalam otak yang berfungsi sebagai pusat koordinasi motorik. Dan yang ketiga ada sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat, yang berfungsi memberi nutrisi pada sel-sel saraf. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada bagian dari otak yang akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Alinda. Kepada Alinda, saya persilakan. Baik, otaknya dibagi menjadi 5. Yang pertama otak besar. Otak besar tersebut dia berada di bagian depan otak yang berfungsi dalam mengatur semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan, dan kesadaran. Otak besar terbagi menjadi 2. Ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu seperti contoh kemampuan berbahasa, menghitung, dan juga berbicara. Kalau otak kanan itu yang menafsirkan hal abstrak ya, seperti musik, warna, dan sebagainya. Yang kedua otak tengah. Otak tengah itu berada di dalam batang otak antara otak depan dan otak belakang. Fungsinya itu berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga otak kecil, berada di bagian belakang kepala kita, yang berfungsi mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan postur tubuh, dan sebagai contoh gerakan halus seperti melukis, menulis. Yang keempat, sumsum sambung. Sumsum sambung ini berada di merupakan bagian dari batang otak yang berfungsi menghasilkan impuls yang datang melalui otak. Sebagai contoh refleks fisiologinya, detak jantung, respirasi, dan juga tekanan darah. Yang kelima, jembatan farol. Jembatan farol ini berada di antara otak tengah dan juga sumsum sambung, yang berfungsi untuk sebagai jembatan atau penghubung dari semua otak besar, otak kecil, sampai ke sumsum tulang belakang. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada sumsum tulang belakang yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Ai. Kepada Ai, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk kupu-kupu dan berwarna kelabu. Pada penampang melintang, sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap, yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal, dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Adapun fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu menyalurkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Contohnya seperti sensasi sentuhan, tekanan, dan juga nyeri.
Dan apabila seseorang menderita penyakit sumsum tulang belakang, maka akan terjadi gangguan fungsi tubuh, mulai dari fungsi motorik, sensorik, dan juga fungsi otonom. Mungkin sekian. Oke nih. Selanjutnya ada saraf tepi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Ade Tarisa. Kepada Ade, siapa? Maaf Ade. Ade, tidak ada Ade. Ade Tarisa. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang terletak paling ujung dalam susunan sistem saraf. Ya. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang letaknya paling ujung dalam susunan sistem saraf. Dalam hal ini, sistem saraf akan langsung berhubungan dengan reseptor saraf. Nama lain dari saraf tepi adalah sistem saraf perifer yang letaknya berada di luar. Ya Ade. Mungkin karena ada sedikit kendala, jadi kita next aja ya ke materi selanjutnya. Silahkan di next. Oke, yang selanjutnya ada saraf somatik yang akan dipaparkan oleh Aida. Para Aida, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik ini adalah bagian dari sistem saraf, mana sistem saraf somatik adalah sistem saraf yang mampu bekerja untuk mengontrol semua hal dengan sadar. Hal ini tentunya untuk memberikan pengaruh terhadap respon tubuh. Nah, saraf somatik ini berfungsi membawa informasi motorik maupun sensorik ke dari saraf pusat. Kemudian informasi dari otak akan disalurkan ke otot, lalu respon dari otot akan disalurkan ke otak. Saraf somatik ini menyebabkan kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang disadari, seperti ketika tangan kita itu menyentuh benda tajam, otomatis tangan kita itu akan langsung menjauhinya dan akan terasa sakit ya di tangan itu. Mungkin itu saja. Oke, yang terakhir ada saraf otonom. Sebelumnya saraf somatik dan otonom ini terbagi menjadi bagian dari saraf tepi. Jadi saraf tepi itu terbagi menjadi dua, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini adalah bagian dari sistem saraf perifer atau tepi yang sebagian besar bertindak independen atau secara tidak sadar ya, disengaja gitu, dan terjadi dari saraf di otak jantung. Saraf ini terdiri dari saraf di otot jantung, otot polos, eksokrine, dan kelenjar endokrin. Saraf otonom berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Jadi tadi ya, saraf ini bekerja dengan independen tanpa ada dari pengetahuan kita, seperti kelopak mata. Kadang kelopak mata suka menutup dengan sendirinya gitu, seperti itu. Dan saraf otonom ini terbagi menjadi dua, yaitu saraf parasimpatis yang berfungsi untuk memastikan tubuh menggunakan seminimal mungkin energi tubuh, dan yang kedua yaitu saraf simpatis, yaitu berfungsi untuk melakukan eksitasi pada saat keadaan darurat dan emergensi. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya moderator dan memaparkan materi karena rekan saya tidak bisa memaparkannya karena sedang dalam keadaan kurang baik. Jadi saya yang menggantikan untuk memaparkannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
karena kami juga masih dalam proses pembelajaran, dan mohon maaf bila tidak ada sesi tanya jawab karena terbatas oleh waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awi handoi ada tanpa acan. Cawios lah. Udah. Ajis eta geus diopeun kan. Ajis direkam Adis nyala goreng lin. Adis nyala goreng. Itu